Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita masih berada di juz yang pertama, sudah ada di halaman 25 ya. Melanjutkan materi kita sebelumnya. Bagi antum yang belum mendapatkan file kitab ini, bisa dicek bagian deskripsi video ini. Silahkan download di sana filenya. Dan bagi antum yang sudah memiliki kitabnya, ya baik kitabnya maupun filenya, silakan buka di halaman 25. Tamarin latihan. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini. Kita tahu sebelumnya bahwa kita sudah membaca hiwar atau percakapan antara seorang guru dengan beberapa muridnya ya. Silakan cek di video kita sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan di sini nomor 1, min aina anta. Bisa seperti itu ya. Kalau perempuan maka menjadi min aina anti. Kalau biasanya juga kita ucapkan yang paling umum, min aina ant. Nah, seperti itu. Jadi tidak diperjelas ta atau ti-nya karena bisa jadi dia lebih umum, bisa untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dari manakah kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Min aina anti, dari manakah kamu? Min aina ant. Seperti itu. Silakan antum ikuti ya, karena nanti di latihannya antum akan diminta untuk mengucapkannya dan menerjemahkannya ya. Sebelumnya kami sampaikan juga bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk membantu berkembangnya channel ini. Juga silahkan like dan share. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita semua, menjadi wasilah pelajaran bahasa Arab ini bisa difahami oleh banyak orang. Baik, min aina ant. Pertanyaan ini umum ya, tidak terikat dengan teks sebelumnya, maka kita boleh menjawab sesuai dengan kondisi kita, status kita, dari mana kita. Dari manakah kamu? Seperti itu. Maka boleh kita menjawab, ana min Indonesia. Kalau orang Arab biasanya bilangnya Andunesia. Ana min Indonesia. Tapi kalau kita ya boleh saja kita ucapkan ana min Indonesia. Nah, gitu. Ana min Yaban, saya dari Jepang. Ana minas Sin, saya dari Cina. Ana minal Hindi, saya dari India. Begitu seterusnya. Begitu juga kalau kita sebutkan ana min Jawa Syarqiyah, saya dari Jawa Timur. Ana min Jawa Gharbiyah, saya dari Jawa Barat misalnya. Boleh saja. Atau kita jawab sesuai dengan nama kota kita. Ana min Jakarta. Ana min Lombok. Nah, misalnya gitu. Jadi kita ucapkan sesuai dengan bahasa kita boleh ya. Tidak perlu secara ini menirukan orang Arab, karena kan mereka juga sebenarnya ingin meniru kita. Jadi intinya itu yang mudah difahami kita ucapkan, orang yang kita ajak bicara itu mengerti begitu. Jangan sampai kita bicara sama orang Indonesia malah kita buat gaya ke Arab-Araban dan orang Indonesianya nggak ngerti gitu. Ana min
Probolinggo atau kita menjadi asing bagi orang Indonesia malah gitu ya. Intinya bahwa ucapkan saja nama kota sesuai dengan yang mudah bagi kita dan mudah bagi orang yang kita ajak bicara ya. Nomor 2. A'anta minal Filipin? A'anta minal Filipin? Silakan diucapkan, ditirukan. Apakah anta kamu? Minal Filipin, dari Filipina. A'anta minal Filipin? A'anti minal Filipin? Begitu. Apakah kamu dari Filipina? Apakah Anda dari Filipina? Begitu. Selalu kami ingatkan bahwa pengucapan dalam bahasa Arab itu ada panjang pendeknya ya. Ya, ada panjang pendeknya. Itu perlu diperhatikan baik-baik agar tidak salah gitu. Karena kalau salah orang Arabnya pusing gitu. Asing dia. Karena tidak seperti itu semestinya gitu ya. A'anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? Maka kita boleh menjawab na'am atau la. Jadi a'anta itu mengandung dua jawaban. Na'am, ana minal Filipin. Atau kalau jawab la, ana min Indonesia. La, ana min Indonesia. La, ana min Semarang. La, ana min Bali. Misalnya. Tapi karena ini dia menyebut nama negara, maka kita juga sebut negara ya. Anta minal Filipin? La, ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Kemudian nomor 3. Man minasin? Man minasin? Silakan antum ucapkan. Man minasin? Siapa yang berasal dari Cina? Ya. Maka kita boleh menjawab huwa minasin. Boleh? Atau Ahmad minasin. Atau kalau ini kita anggap terkait dengan teks sebelumnya, maka boleh kita perhatikan di materi sebelumnya. Di sini ada Ammar. Jadi Ammar huwa minasin. Jadi Ammar. Man minasin. Ya, kalau terkait dengan teks maka kita boleh jawab Ammar minasin. Seperti itu. Atau huwa sambil menunjuk orangnya, huwa minasin. Atau kalau mau disebut namanya boleh Ammar minasin. Seperti itu. Nomor 4, min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Dari manakah Hamid? Ya, silakan antum ucapkan min aina Hamidun? Dari manakah Hamid? Maka sesuai dengan teks, Hamid itu dari India ya. Maka boleh kita jawab Hamidun minal Hindi. Hamidun minal Hindi. Atau boleh huwa minal Hindi. Ya, jadi kata huwa mewakili nama. Boleh ya. Kemudian aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbasun? Kemanakah Abbas pergi? Aina dhahaba Abbasun? Boleh kita jawab dhahaba ilal mudiri. Sebelumnya seperti itu ya. Muhammad. Jadi mudarris bertanya, aina Abbas? Dijawab oleh Muhammad, kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Jadi Abbas itu pergi ke mudir, ke kepala sekolah. Maka di sini ketika ditanya aina dhahaba Abbasun, maka kita menjawabnya dhahaba Abbasun ilal mudiri. Boleh seperti itu atau
Abbasun dhahaba ilal mudiri. Boleh. Ya, seperti itu. Atau huwa dhahaba ilal mudiri. Boleh juga seperti itu ya. Kemudian nomor 6, sittah. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah? Ini apakah? Dhahaba sendiri pergi ya. Apakah pergi Ali kepada kepala sekolah? Maksudnya apakah Ali itu pergi ke kepala sekolah? Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Maka sesuai dengan teks, la. Dhahaba Aliyun ilal mirhadi. La. Tidak. Ali itu pergi ke kamar mandi. Mirhad. Ini ya. Ke toilet ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti talibul ilmi, talib, antum akan diminta untuk membaca pertanyaan ini dan menerjemahnya. Dari jawaban antum, jawaban audio ya, antum diminta untuk membacanya. Kita akan tahu apakah cara membacanya, cara mengucapkannya sudah benar, dan cara menerjemahnya, apa yang antum pahami dari teks ini apakah sudah benar ya. Baik, itu pola tugasnya nanti seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan pada poin 2. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memperhatikan akhir kata. Ya, akhir tiap kata ini diperhatikan. Nah, di sini kita sekali lagi diminta untuk diarahkan untuk bisa membaca Arab gundul, Arab yang tanpa harokat. Perhatikan di sini tidak ada harokatnya ya. Ya, dari pelajaran kita sebelum-sebelumnya semestinya antum sudah bisa membaca dan menerjemahnya. Di sini kalau dalam konteks kitabnya maka harus dibaca dan ditulis ya. Karena dalam perintah membaca dan menulis itu ada tujuan pembelajaran untuk mengetahui, mengkonfirmasi apakah talib, orang yang sedang belajar ini, kitab ini itu sudah memahami materi sebelumnya ya. Baik, sekarang kita akan baca, kita akan langsung jawab bagaimana caranya. Nanti antum akan diminta sendiri untuk menjawabnya berupa membaca secara audio, membaca dan merekam suara antum, kemudian dikirim, kemudian juga menulisnya ya. Yang pertama, al-ghurfatu. Al-ghurfatu, kamar. Kemudian setelah ada min, maka dibaca minal ghurfati. Minal ghurfati, dari kamar. Berikutnya, minal hammami. Minal hammami, dari kamar mandi. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Kenapa dhamma? Kenapa tidak kasrah seperti sebelum-sebelumnya? Ya, karena al-mirhadu di depannya tidak ada min, ya. Al-mirhadu, toilet. Kemudian setelah ada ila, maka kita baca menjadi ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Kemudian yang berikutnya ini kursor merah, silakan antum baca. Al-yaban. Al-yabanu. Ya. Kemudian berikutnya al-Filipin. Al-Filipin. Kemudian
ada minal hindi, minal hindi, dari India. Kemudian ila sini, ke Cina, ila sini, ke Cina. Ya, begitulah cara membacanya. Kemudian juga terjemahnya. Tinggal nanti antum diberi tugas untuk menulis, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 3, salasah iqra waktub. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Jadi nanti ini bagian 3 ini pola menjawabnya adalah ada 2. Pertama, baca. Kalau kita sistemnya online maka antum membacanya dan merekamnya secara audio. Kemudian diterjemah sekaligus. Kemudian waktub itu tulislah, maka nanti antum menulisnya dalam lembaran tugas kemudian difoto, ya. Baik, rakam awal, nomor pertama. Min aina Fatimatu? Oh ya, kita beri kesempatan dulu untuk antum menjawab. Kemudian nanti akan kita baca jawaban benarnya, ya. Nomor 1 silakan antum baca. Min aina Fatimatu? Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Dari manakah Fatimah? Dia dari India. Seperti itu, ya. Nomor 2. Silakan antum baca dan terjemah. Kita beri kesempatan 5 detik. Baik. Jawaban benarnya adalah kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Artinya, guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Al-mudarris dulu diterjemah. Guru itu keluar, kharaja. Guru itu keluar dari minal fasli, dari kelas, wa dhahaba, dan pergi, ilal mudiri, ke kepala sekolah. Ya, jadi seperti itu. Nomor 3. Silakan antum baca dan terjemah. Baik, jawaban benarnya adalah dhahabat tajiru ila dukkani. Dhahabat tajiru ila dukkani. Pedagang itu pergi ke pasar. Pedagang itu pergi ke toko. Nah, ini ad-dukkan, ya. Pedagang selalu nyangkutnya ke pasar, ya. Baik. Pedagang itu pergi ke toko, ya. Jadi tokonya juga ada di pasar gitu. Baik. Dhahabat tajiru ila dukkani. Pedagang itu pergi ke toko. Kemudian arba'ah nomor 4. Silakan antum baca dan terjemah. Ya, kita jawab 5 detik dari sekarang. Baik, jawaban benarnya adalah kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Kharaja Hamidun, Hamid keluar, minal ghurfati dari kamar, wa dhahaba, wa dan dhahaba pergi, ilal hammami ke kamar mandi, ya. Jadi seperti itu. Khamsah nomor 5. Silakan antum baca dan terjemah.
Baik, jawaban benarnya adalah man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Man kharaja minal fasli. Siapa keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Ya, jadi seperti itu. Perhatikan di sini memang antara man dan min itu sama ya. Tinggal bagaimana kita membedakannya dan terbiasa ya, sebelumnya juga sudah ada ya. Baik, nomor 6 sita. Silakan antum baca dan terjemah. Di sini antum dilatih untuk membaca Arab gundul yang cukup panjang, juga diminta untuk menterjemahnya. Silakan baca dan terjemah. Baik, jawaban benarnya adalah kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Talib, mahasiswa atau pelajar itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Murid atau pelajar atau mahasiswa itu keluar dari sekolah minal madrasah wa dhahaba ila suqi, dan dia pergi ke pasar ya. Nomor 7 sab'ah. Sab'ah, silakan antum baca dan terjemah. Baik, jawaban benarnya adalah Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Yaban, dari Jepang. Ya. Sedikit kita jelaskan kembali. Khadijah dan Khalid ini sama-sama nama manusia. Perbedaannya bahwa Khadijah itu untuk muannats perempuan dan Khalid untuk laki-laki. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa nama perempuan semuanya adalah ghairu munsharif. Dia tidak dimasuki tanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh tanwin. Sedangkan laki-laki boleh. Ya. Jadi di sini kita baca Khadijatu, tidak seperti Khalidun. Begitu ya. Jadi kalau Khalidun boleh kita baca seperti itu, sedangkan Khadijatu tidak boleh dibaca Khadijatun, walaupun dia di sini sebagai mubtada ya. Baik, itu materi kita terkait dengan poin 3. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya, poin 4. Da' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di bagian yang kosong berikut ini harfa jarrin, huruf jar yang sesuai, munasiban. Jadi kita diminta untuk memilih 4 huruf jar ini mana yang tepat diletakkan di titik-titik di sini ya. Min artinya dari, ila artinya ke, fi di pada atau di dalam, kemudian ala artinya atas atau di atas. Nomor pertama, wahid al-kitabu nuqtah al-maktabi. Al-kitabu nuqtah al-maktabi. Al-kitabu buku, titik-titik, al-maktabi meja. Maka di tengahnya ini yang cocok adalah, baik, yang benar adalah
Al-kitabu ala. Alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ya. Kemudian nomor 2. At-talibu nuqtah al-fasli. At-talibu mahasiswa atau pelajar. Titik-titik al-fasli. Kelas. Maka boleh kita jawab at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Ya. Baik. Thalatha. Dhahaba Hamidun nuqtah al-jami'ah. Dhahaba Hamidun nuqtah al-jami'ah. Maka titik-titik kita ganti menjadi baik. Dhahaba Hamidun ila. Ada ila di tengah. Ilal jami'ati. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Arba'ah. Nomor 4. Kharajal mudiru nuqtah madrasah. Kharajal mudiru nuqtah madrasah. Kepala sekolah itu keluar titik-titik sekolah. Maka kita bisa jawab min. Kharajal mudiru min madrasatin. Kharajal mudiru min madrasatin. Biasanya ini juga soal yang bagus ya, bukan soal yang menjebak, tapi soal yang bagus. Karena biasanya kita sebut minal madrasati. Ya, tapi di sini diubah menjadi min, ya. Maka min madrasatin, tanwin kasrah tanwin di belakang ini ya. Baik. Khamsah nomor 5. Dhahaba Muhammadun nuqtah as-Sin nuqtah al-Yaban. Silakan antum baca. Ya, jawaban benarnya adalah Dhahaba Muhammadun minas-Sini ilal Yabani. Dhahaba Muhammadun minas-Sini ilal Yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Nah, seperti itu. Ya, disesuaikan dengan artinya. Ini sekali lagi untuk belajar dan mengkonfirmasi pengetahuan kita terkait kalimat-kalimat atau kata-kata ini dan pasangannya gitu ya. Pasangan huruf jarnya itu yang tepat apa. Baik, kita lanjutkan dengan al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Al-madrasatu, sekolah. Al-matbakhu, dapur. Al-yabanu, Jepang. Al-mudiru, kepala sekolah. Al-faslu, kelas. Al-ghurfatu, kamar. As-Sinu, Cina. Dhahaba, pergi. Al-hammamu, kamar mandi. Al-jami'atu, kampus, universitas. Al-Hindu, India. Kharaja, keluar. Al-mirhadu, toilet. As-suqu, pasar. Al-Filipinu, Filipina. Itulah kosakata baru yang kita dapatkan dalam bab ini. Dan kita diingatkan kembali terkait dengan huruf jar yang sudah kita pelajari. Fi, di, atau di dalam, atau pada. Ala, di atas, atau atas. Min, dari. Ila, ke, atau kepada. Min hurufil jar adalah huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ini membuat isim di depannya atau isim setelahnya itu menjadi kasroh. Kalau
kata itu beralif lam, dan kalau kata itu tidak beralif lam, dia menjadi kasrot tanwin, kasrotain, ya, kecuali nanti ghairu munsharif, ya. Sampai di sini pelajaran kita, karena berikutnya adalah ad-darsul khamis. Mudah-mudahan materi kita di ad-darsul rabi' atau khususnya materi kali ini bisa kita fahami dengan baik. Dan jangan lupa like, kemudian bisa di-share kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada putra-putri kita. Dan bisa antum subscribe untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan materi-materi baru berikutnya. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.